Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 1192060102 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Alat Indra untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asrianti Mas'ud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nurbulandari. Langsung saja, check it out. Dasar teori, alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengenal keadaan luar. Alat itu adalah reseptor saraf yang sensitif. Dunia luar adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Impuls ini merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar dan tubuh dapat menyesuaikan dengan keadaan baru. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup. Alat indera sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran dan keseimbangan, hidung sebagai indera pembau, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Kelima alat indera tersebut mempunyai fungsi tersendiri dalam tubuh ketika menerima rangsang sesuai dengan modalitasnya masing-masing. Pada indera penglihatan atau mata tersusun atas beberapa bagian, diantaranya kelopak mata, sistem sekresi air mata, bola mata dengan saraf optik, aqueous humor, lensa, vitreous humor, retina, dan rongga orbitae. Adapun pada bola mata terdiri dari kornea, sklera, saraput koroid, corpus ciliaris, pupil iris, bilik anterior, dan bilik posterior. Dan pada retina terdapat bintik kuning atau fovea dan bintik buta atau blind spot. Bintik kuning adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya. Manusia dapat melihat benda dengan jelas bila bayangan benda tepat jatuh pada bintik kuning, sedangkan bintik buta merupakan bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya. Pada indera pembau atau hidung, menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel-sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel syaraf. Urutan jalan rangsang indera pembau ke otak yaitu bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor menerima impuls ke saraf olfaktori untuk interpretasi menjadi bau. Pada indera pengecap atau lidah, reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papila filiformis. Adapun tujuan praktikum alat indera kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, untuk percobaan yang pertama yaitu bintik buta menggunakan penggaris, spidol, kertas, gunting, dan pulpen. Untuk percobaan kedua yaitu kepekaan terhadap rasa menggunakan pisau, tusuk gigi, kain penutup, piring, dan untuk bahannya apel dan jahe. Langkah kerja. Untuk percobaan bintik buta, langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Sediakan kertas manila 3x14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda positif dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik. Mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali.
Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur sebelumnya dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Berikut adalah tabel hasil pengamatan bintik buta pada mata. Saat mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 42, 41, dan 39, sehingga rata-ratanya adalah 40,6. Dan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 48, 48, dan 47, sehingga rata-ratanya 47,6. Sedangkan mata kiri yang ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu 38, 38, dan 40, sehingga rata-ratanya 38,6. Dan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 49, 47, dan 48, sehingga rata-ratanya adalah 48. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan yang telah dilakukan, terdapat perbedaan jarak hilang dan tampak kembalinya tanda positif pada mata kanan dan mata kiri. Ketika objek didekatkan ke mata, maka bayangan objek atau tanda positif menjadi tidak tampak atau kurang jelas. Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya dari objek tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang merupakan bagian mata yang tidak peka terhadap cahaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Marioto tahun 2009 halaman 23 yang mengatakan bahwa bintik buta atau titik yang terdapat di dalam retina merupakan tempat masuk dan membeloknya bekas saraf menuju otak. Bila bayangan jatuh pada bagian ini, maka benda yang diamati tidak akan terlihat. Adapun saat bayangan objek atau tanda positif nampak kembali, hal ini terjadi karena retina sudah mampu menangkap cahaya dan pembiasan cahaya dari objek tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Hal ini sesuai dengan pendapat Marioto tahun 2009 halaman 23 yang mengatakan bahwa bintik kuning merupakan tempat yang paling peka terhadap rangsangan cahaya karena bagian ini paling banyak mengandung sel-sel penglihat. Bintik kuning merupakan cekungan yang terdapat pada retina. Suatu benda akan terlihat paling jelas jika bayangan benda tersebut jatuh pada bintik kuning. Cahaya yang masuk ke retina akan jatuh di bintik kuning, kemudian diteruskan ke saraf optik menuju otak untuk diolah. Dalam sumber lain juga dikatakan, menurut Medrova tahun 2003, suatu objek dapat dilihat dengan jelas apabila bayangan objek tersebut jatuh pada bintik kuning atau fovea. Dalam hal ini, lensa mata akan bekerja otomatis untuk memfokuskan bayangan objek tersebut sehingga tepat jatuh pada bagian fovea. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari modul nomor 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, dari hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta seseorang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut jatuh ke bagian bintik buta. Pada pengamatan ini juga menunjukkan bahwa tanda positif hilang dan tampak kembali dengan jarak yang berbeda-beda baik pada mata kanan maupun mata kiri. Nomor 2, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, hilangnya tanda positif karena pembiasan cahaya dari objek jatuh di bagian bintik buta pada retina. Hal ini disebabkan karena pada titik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya dan pembiasan cahaya dari objek jatuh di bagian bintik kuning pada retina, sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat dengan jelas. Nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak ada hubungannya, karena bintik buta tidak berdampak apapun bagi manusia sebab otak cenderung mengabaikannya. Adapun buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Nomor 4, orang yang berpindah dari tempat-tempat terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya, hal ini terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Terkena sinar matahari terang, rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata dapat kurang melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang
ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangannya benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada titik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang maksud dengan akomodasi itu? Jawabannya adalah ya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, baik menebal ataupun menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Nomor 6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai yaitu berlensa rangkap, baik cembung dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Percobaan yang kedua yaitu percobaan kepekaan rasa. Langkah kerjanya, setelah apel dan jahe dipotong-potong, tutup mata menggunakan penutup mata dan tutup hidung menggunakan jari. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut. Kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang dimakan. Ulangi dengan perlakuan hidung yang tidak ditutup. Begitupun pada jahe. Berikut adalah tabel hasil pengamatan kepekaan terhadap rasa. Ketika hidung ditutup, pada apel awalnya tidak terasa apa-apa, lama-lama terasa manis pada bagian ujung lidah, tidak langsung mengira itu apel. Kemudian pada jahe, awalnya tidak terasa apa-apa, tetapi ketika dikunyah, terasa jahe yang hangat. Kemudian pada hidung yang dibuka, apelnya itu terasa bau apel dan langsung mengetahui bahwa yang dimakan itu adalah apel. Sedangkan pada jahe, tercium bau jahe yang menyengat dan sebelum dikunyah pun sudah mengetahui bahwa itu adalah jahe. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan yang telah dilakukan, terjadi perbedaan rasa yang dihasilkan pada apel dan jahe ketika menutup hidung dan membuka hidung atau pada keadaan normal. Hal ini terjadi karena otak akan menciptakan rasa dan memicu persepsi manusia dengan menyertakan faktor biologi. Pada saat meletakkan makanan di mulut, disitulah indera pengecap berfungsi. Namun, pada percobaan ini juga menunjukkan bahwa cita rasa makanan yang dimakan berkaitan dengan indera pembau. Keduanya saling bekerja sama sebab rangsangan bau dari makanan pada rongga mulut dapat menyebabkan rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Itulah sebabnya ketika seorang mengalami flu, nafsu makan pun akan berkurang karena tidak adanya bau yang dirangsang. Kesimpulan, berdasarkan dua percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa percobaan pertama yang dilakukan untuk mengetahui bintik buta pada mata, hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat perbedaan jarak hilang dan tampak kembalinya tanda positif pada mata kanan dan mata kiri. Bayangan objek atau tanda positif menjadi tidak tampak atau kurang jelas. Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya dari objek tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang merupakan bagian mata yang tidak peka terhadap cahaya. Adapun saat bayangan objek atau tanda positif nampak kembali, hal ini terjadi karena retina sudah mampu menangkap cahaya dan pembiasan cahaya dari objek tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Pada percobaan kedua, hasil yang didapatkan menunjukkan terjadinya perbedaan rasa yang dihasilkan pada apel dan jahe ketika menutup hidung dan membuka hidung pada keadaan normal. Hal ini terjadi karena otak akan menciptakan rasa dan memicu persepsi manusia dengan menyertakan faktor biologi. Pada percobaan kedua, alat indera pembau dan pengecap saling berkaitan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.